Gelombang stasioner disebut juga gelombang berdiri atau gelombang diam. Gelombang stasioner adalah gelombang yang bergerak seiring waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Nah, amplitudonya tidak ke kiri maupun ke kanan. Gelombang stasioner terjadi karena superposisi dua gelombang yang mempunyai frekuensi, cepat lambat, dan amplitudo yang sama besar, tetapi melambat pada arah yang berlawanan. Di gambar ini kita melihat ada contoh gambar gelombang stasioner yang terjadi pada tali. Di sebelah kiri ada sumber getaran dan di sebelah kanan ada yang disebut dinding pantul. Nah, di bagian tali ini ada bagian yang mengembang dan ada bagian yang mengecil seperti pada gambar. Bagian yang mengembang ini kita sebut perut. Dan bagian yang mengecil ini kita sebut simpul. Nah, mari kita lihat contoh video percobaan gelombang stasioner. Pertama-tama, tali ini digetarkan sekali lalu dibiarkan. Kita lihat akan terjadi gelombang berjalan yang bergerak memantul ke dinding pantul dan ke sumber, ke pantul, ke sumber berulang kali. Iya. Nah, ketika sumber bergetar secara kontinu atau berkelanjutan, maka gerakan tali ini akan membentuk seperti pada video ini. Kita ulangi lagi, ya. Bentuk seperti pada video, yaitu membentuk simpul dan perut. Ya, kalau anak-anak lihat, nah ini simpul, bagian A ini perut. Nah, begini, simpul. Nah, ini adalah contoh gelombang stasioner. Gelombang stasioner ini terjadi karena getaran yang diberikan oleh sumber getaran merambat ke dinding pantul lalu dipantulkan, sehingga terjadi penggabungan antara gelombang yang datang oleh sumber getaran dan gelombang pantul, atau penggabungan gelombang itu biasanya disebut superposisi gelombang. Nah, dari hasil superposisi dua gelombang tersebut, maka terjadilah atau terbentuklah gelombang stasioner seperti pada video ini. Berikut adalah video contoh sumber gelombang stasioner yang digetarkan oleh sumber getar, dan di sini ada dinding pantul yang terikat. Nah, sumber getar ini dapat bergetar dengan frekuensi tertentu. Jadi bisa ditentukan berapa frekuensinya. Nah, baik, mari kita lihat. Iya. Ini ada gerak lambat dari getaran, ini gerak cepatnya. Nah, tidak semua frekuensi menghasilkan getaran stasioner ini atau gelombang stasioner. Ada frekuensi-frekuensi tertentu yang menghasilkan gelombang stasioner. Kalau kita lihat, ini simpulnya ada dua, di sumber getar sama di ujung pantul ya, simpul gelombang stasionernya, dan perutnya ada satu di bagian tengah ini. Baik. Selanjutnya ini adalah gelombang stasioner dengan frekuensi yang lebih tinggi. Nah, jadi frekuensi ketika percobaan ini dilakukan adalah sebesar 17 Hz. 17 Hz. Jadi frekuensi awal ketika terjadi satu perut, ini frekuensi adalah 8,5 Hz. Nah, jadi 8,5 dikali 2 dapat 17 Hz. Nah, ketika 17 Hz frekuensi getaran ini disetel ya, maka terjadi gelombang stasioner yang seperti ini. Nah, gelombang stasioner ini disebut gelombang stasioner harmonik kedua. Nah,
gelombang stasioner yang tadi, yang satu, ini disebut harmonik pertama atau nada dasar. Nah, ketika frekuensinya digandakan dari 8,5 menjadi 17 Hz, maka menjadi gelombang stasioner harmonik kedua atau pada nada atas pertama. Nah, ketika frekuensi ini dinaikkan lagi, maka akan muncul gelombang stasioner pada nada harmonik ketiga atau nada atas kedua. Nah, ini bentuk gelombangnya, dan ini adalah gerak lambatnya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat ada berapa gelombang yang tercipta di gelombang stasioner ini. Kalau kita hitung ya, ini puncak lembah satu puncak ini 1 sampai di sini, dan ini setengah. Jadi ada 1,5 gelombang ya. Ya, seperti itu. Gelombang stasioner dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Pada gelombang stasioner ujung terikat, maka di ujung pantulnya gerakan materi atau gerakan partikel itu dikunci sehingga tidak dapat bergerak di bagian ujung pantul ini, seperti tali yang diikat. Sedang pada gelombang stasioner ujung bebas, maka di bagian ujung pantul dari katakanlah tali tersebut ya bisa bergerak ke atas maupun ke bawah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, untuk mencari besarnya simpangan di titik P pada jarak tertentu pada gelombang stasioner, maka dicari dengan persamaan atau rumus yang tertera pada gambar ini. Nah, perlu diingat, X ini pada rumus adalah diukur dari dinding pantul. Dari dinding pantul ke berapa jarak titik yang akan dicari. Dan T dihitung pada saat gelombang sudah mencapai di dinding pantul. Jadi bukan dihitung dari awal getaran. Tidak, tapi dihitung dari kapan dinding pantul ini mulai bergetar. Seperti itu. Nah, untuk mencari amplitudo dapat menggunakan persamaan seperti berikut. Letak perut, misalnya letak perut ketiga, berarti N-nya sama dengan 3. Letak perut 1 di sini, letak perut 2 di sini, letak perut 3 di sini. Kita mencari berapa sih jarak letak perut ke dinding pantul, maka itu jarak itu disimbolkan dengan XN. Atau letak perut ke 3 sama dengan 2 kali N, misalnya perut ketiga berarti N-nya sama dengan 3 kurang 1 kali 1/4 lambda. Nah, ini adalah rumus untuk mencari perut, dan di bawah ini adalah rumus untuk mencari simpul di gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Kalau kita lihat ini persamaannya sama, hanya saja terbalik ya. Terbalik seperti itu. Contoh soal. Seutas tali yang panjangnya 75 cm digetarkan harmonik naik turun pada salah satu ujungnya, sedang ujung lainnya bebas bergerak. Jika perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran, berapakah panjang gelombang yang terjadi? Baik, sebelumnya kita gambarkan soal dulu. Di sini dia katakan ujung lainnya bebas bergerak, berarti ujung pantulnya ini bebas. Berarti ini tergolong gelombang stasioner ujung bebas. Talinya panjang 75 cm. Jadi panjang tali ini 75 cm. Total keseluruhan tali. Dan perut kelima berjarak 25 cm dari titik asal getaran. Nah, katakanlah titik asal getaran di sebelah kiri. Jadi di sini ke titik perut kelima, ini perut ke-1, perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima. Jadi titik asal getaran ke perut kelima berjarak 25 cm. Nah,
XN itu dari titik pantul ke perut kelima dihitung. Maka kita cari dulu XN-nya. Maka di sini kita bisa lihat 75 dikurang 25, dapatlah XN-nya 50. Untuk mencari berapakah panjang gelombang, maka saya akan menggunakan persamaan mencari perut pada ujung bebas. Nah, ini rumusnya, kita lihat di tabel tadi, ini rumusnya, mencari perut untuk ujung bebas, masukkan XN 50, perut ke-5, berarti N-nya sama dengan 5, 5 kurang 1, 4 kali setengah 2, maka panjang gelombangnya 2. Sebenarnya ini ada cara yang kalau tidak mau pakai rumus ya, ada cara tanpa rumus. Kita sebut saja cara 2. Cara 2 ini pertama, anak-anak harus menggambar dulu soalnya. Lalu menentukan perut yang dituju, perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, perut 5. Setelah itu anak-anak tinggal hitung ya, dari perut 5 ini berapa gelombang dia. Ini ada 1 gelombang, ada 2 gelombang. Jadi pada jarak 50 cm ini, 10 cm ada 2 gelombang. Berarti 1 gelombangnya berapa? 1 gelombang 25 cm. Nah, sekian pembahasan soal ini. Anak-anak boleh menggunakan cara rumus maupun cara yang tidak rumus dalam pengerjaan soal.